Halo pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya, Nabila Najib. Ya, kami awali informasi hari ini dengan informasi dari aksi heroik yang dilakukan petugas Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat saat mengevakuasi seorang balita sakit yang terjebak kemacetan di jalur arteri kawasan Bojong saat sedang mengurai kemacetan. Sejumlah petugas sigap membawa bocah yang mengalami kejang-kejang menggunakan mobil polisi ke rumah sakit. Inilah video yang merekam aksi heroik sejumlah anggota Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat saat mengevakuasi seorang balita yang terjebak kemacetan di jalur arteri Bandung Cirebon, kawasan Bojong. Sejumlah anggota polisi yang sedang bertugas mengurai kemacetan langsung membawa bocah berusia 4 tahun tersebut ke mobil patroli. Anak tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapat tindakan medis. Sebelumnya, seorang anak perempuan mengalami demam tinggi dan akan dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tuanya. Namun saat memasuki Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di kawasan Bojong, terjadi kepadatan kendaraan dari kedua arah. Tadinya mau dibawa ke bidan, tapi bidan nggak sanggup, harus dibawa ke rumah sakit langsung katanya gitu. Awalnya rencana mau kemana tadi? Ke Papua. Emang mau ke rumah sakit? Cuman di Bojongnya macet kan gitu. Jadi takutnya kelamaan mau cari ojek tadinya. Pas ojeknya nggak ada, langsung minta bantuan ke bapak polisi yang lagi jaga di sana. Terjebak macetnya berapa? Yang akan menuju rumah sakit Pakuan. Namun karena kondisi macet di sekitar Bojong ya, perempatan Bojong Sumedang, mereka minta tolong kepada petugas tim Urai. Tepatnya Pak Wandi ya, sedang berada di lokasi tersebut dengan membawa sedan patroli Satlantas Polres Sumedang. Alhamdulillah teman-teman dari Satlantas bergerak cepat langsung membawa anak tersebut dikawal dengan menggunakan sedan ya, langsung dibawa di dalam sedan tersebut. Pemirsa, petugas kepolisian di Surabaya, Jawa Timur gencar melakukan patroli rumah pemudik di sekitar komplek hingga perkampungan yang ditinggal pemiliknya saat berlibur dalam rangka cuti bersama Lebaran 2025. Seperti di kawasan Wonocolo, Surabaya, polisi melakukan pengecekan bersama petugas keamanan dan pihak RT atau RW untuk memastikan keamanan kampung. Salah satu patroli pengamanan dilakukan anggota Polsek Wonocolo, Surabaya. Sejumlah anggota polisi melakukan patroli ke kawasan perumahan di Jalan Margorejo, Surabaya, terutama rumah yang ditinggal pemudik serta berlibur dalam rangka cuti Lebaran 2025 oleh penghuninya. Terdapat 16 penghuni rumah yang melakukan mudik keluar kota, sementara sisanya hanya melakukan mudik lokal. Selain itu, warga yang mudik ke kampung halaman diminta untuk mematikan peralatan elektronik serta mencabut regulator kompor gas. Ini juga untuk menjaga keamanan rumah. Pihak RT juga melakukan buka tutup portal dan pagar kampung untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Jadi waktu hari hanya dia mudik, saya minta laporannya, nanti saya himbau untuk peralatan seperti tabung LPG yang masih nancap dilepas, terus kulkas itu kalau bisa dikosongin, habis itu dilepas listriknya, kalau bisa, kalau kunci kita bisa dititipkan, nanti kalau malam hari bisa kita nyalakan lampunya. Jadi nanti ganti yang setelah melakukan patroli, nanti mungkin setelah balik mungkin dilakukan oleh anggota yang lain yang selama di lokasi. Yang penting pospom tetap ada yang mengisi, karena nanti kalau ada masyarakat butuh bantuan apa-apa, kita bisa bergerak untuk mengcover yang lain. Jadi untuk kita ini difokuskan pada memberikan arahan kepada petugas satpam atau keamanan yang ada di wilayah tersebut untuk menjaga selalu tetap 24 jam bisa menjaga. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah salon kecantikan di
Jang kendaraan pribadi terjadi di Pemandian Kolam dan Pantai Carita. Kepadatan lalu lintas di jalur tersebut diduga karena adanya libur Lebaran 2025. Carita Pandeglang. Menurut perwira pengendali Palka, Ibtu Ade Komarudin, jalur Palka merupakan sumber utama kemacetan. Lokasi ini menjadi titik temu wisatawan yang melintas untuk mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan. Pihaknya menerapkan kontraflow serta one way pendek. Untuk melancarkan rekayasa lalu lintas, polisi mengerahkan 25 personel yang terdiri dari 15 personel Satlantas, 2 sweeper, serta 8 personel pos pengamanan. Sementara kami sedang melaksanakan upaya-upaya rekayasa arus lalu. Salah satunya yaitu dengan cara melaksanakan pengaturan penarikan prioritas dari jalur wisata, arus balik wisata. Dan yang kedua adalah dengan melakukan one way pendek. Ya, melakukan one way pendek, sehingga dengan one way ini diharapkan antrian kendaraan yang pulang dari lokasi wisata dapat segera tertarik dan segera kami bisa mendorong ke arah Kota Serang atau Ribuan warga antusias mengikuti tradisi adu puluh. Kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pas sekali Anda bersama kami karena bukan kami namanya kalau tidak ada solusi. Yang tadinya kakinya harus diamputasi, dia balurkan itu Blue 99, itu lama-kelamaan dalam 2 bulan sembuh. Di dalam suatu larutan yang kemudian dia menyerap ke dalam. Nah, dengan merangsang daerah-daerah yang merefleksikan semua organ tubuh, itu semua organ mendapatkan manfaatnya. Langsung beli, langsung merasakan manfaatnya yang luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pantai masih menjadi tujuan favorit untuk menghabiskan momen libur panjang. Selain harga tiket yang terjangkau, Pantai Carita memiliki keindahan tersendiri, yakni hamparan pasir putih yang menawan, dipadu dengan air laut yang jernih dan ombak yang tenang. Ribuan wisatawan padati Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada masa libur Lebaran 2025. Pantai dengan ciri khas pasir putih ini menjadi primadona wisatawan dari berbagai daerah seperti Bogor, Tangerang, Bekasi hingga Jakarta. Selain dapat menjadi tempat bersilaturahmi bersama keluarga, Pantai Carita juga menawarkan hamparan pasir putih serta air laut yang jernih. Salah seorang pengunjung yang berasal dari Kabupaten Bogor, Atik, mengungkapkan bahwa ia sengaja datang ke Pantai Carita untuk mengisi libur Lebaran bersama dengan keluarganya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Iman Tawakal, pengunjung dari Tangerang. Ia mengaku memilih pantai Pasir Putih Carita lantaran harga tiket masuk lebih murah dibandingkan pantai yang lain. Selain itu, keamanan saat berwisata di pantai tersebut juga terbilang cukup aman. Agar liburan dapat berjalan dengan kondusif, pihak pengelola meminta seluruh wisatawan untuk selalu menaati peraturan yang disampaikan oleh anggota Bala Wisata, terutama saat cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Liburan lebaran. Sama siapa, Bu? Sama keluarga. Dari Bogor. Ramai sih ya. Memang tujuan wisatanya ke sini. Nah, tujuannya kita ya buat anak-anak wisata lah, manfaatin libur sekolah, lebaran ya kan. Jadi dimanfaatin karena nggak pulang kampung. Pantainya bagus, airnya juga jernih, itu nggak ada karangnya sih, enak buat anak-anak bermain lah, enak kan. Ombaknya juga nggak terlalu kecil. Ini sudah diestimasi tadi sudah ada hitungan di kisaran 2.000-an. Oh, 2.000 orang. Ini kebanyakan dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Perbandingan ada. Ini di hari raya ini, alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan dari mulai kemarin dibuka di hari rayanya sampai hari ini. Alhamdulillah. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara masih menjadi magnet untuk dikunjungi saat libur lebaran. Pada libur lebaran tahun ini, Ancol mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 3% dibanding tahun lalu. Momen libur lebaran banyak digunakan masyarakat untuk mengajak keluarga ataupun sanak saudara untuk pergi berlibur ke tempat wisata. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Danil Widriatmoko mengatakan, dengan panjangnya durasi libur lebaran tahun ini menyebabkan jumlah pengunjung yang datang ke Ancol terus meningkat. Pengunjung Ancol mengalami peningkatan hingga 3%. Pada hari Kamis 3 April 2025, pengunjung Ancol berada di angka 30.000 orang lebih dan diperkirakan jumlah pengunjung akan bertambah mencapai 60.000 orang. Pengunjung Ancol di lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 660.000 orang hingga tanggal 13 April mendatang. Pihak Ancol juga telah menyiapkan berbagai macam hiburan, baik di kawasan pantai, Dufan, hingga destinasi wisata lainnya. Cukup panjang, jadi flow kegiatan masyarakat dalam berrekreasi ini memang cenderung merata dari hari ke hari. Kalau tahun lalu biasanya karakternya di lebaran kedua, lebaran ketiga itu terjadi lonjakan tinggi. Tahun ini kelihatannya merata ini dari hari karena liburannya cukup panjang sampai tanggal 8 dan kami merencanakan sampai tanggal 13 April. Jadi kita prediksikan akan merata setiap harinya dan di minggu-minggu pertama ini nanti akan ada terjadi lonjakan di akhir weekend minggu ini. Kemudian moga-moga nanti di sisa minggu kedua menjelang pada masuk kerja itu juga mulai ada peningkatan kembali. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak manajemen Ancol telah melakukan berbagai langkah mitigasi, mulai penambahan kantung parkir hingga diberlakukan setel bus bagi para pengunjung. Faisal Fazri, Jawa Pos TV, Jakarta. Pemirsa, ribuan warga dari berbagai daerah di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau kulwung di momen libur lebaran. Puluhan meriam raksasa yang terbuat dari batang pohon randu didatangkan dari dua desa yang saling bertetangga. Selain jadi ajang silaturahmi, tradisi warga ini juga sebagai upaya pelestarian budaya dari leluhur mereka. Berikut informasinya. Ribuan warga dari berbagai wilayah tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau kulwung. Acara ini digelar oleh warga Kampung Tegal Maung, Desa Weninggali, dan Kampung Cimendo, Desa Sukagali, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tradisi adu kulwung menjadi hiburan warga di beberapa kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bogor di setiap momen libur lebaran. Selain untuk ajang silaturahmi, tradisi ini juga menjadi salah satu agenda wisata budaya yang menjadi kebanggaan warga lokal. Ada sekitar 11 kulwung yang digunakan dalam kegiatan ini. Bahkan salah satunya ada kulwung raksasa hingga diameter 80 dengan panjang 8 meter. Kulwung raksasa dinamakan kulwung Simaung. Sementara untuk keamanan, penonton dilarang keras mendekati meriam terlebih saat diledakkan oleh para pemainnya.
Warga yang bertugas untuk mengisi karbit meriam merupakan orang-orang terlatih dan sudah terbiasa memainkan kuluwung. Budaya lokal, budaya daerah khususnya daerah Jonggol kita lestarikan. Ngadu kuluwung ini kan intinya dua belah pihak sana dengan pihak sini, terus ngambil kesepakatan mari kita merayakan Idul Fitri kan, daripada kemana-mana kan lebih baik kita di lokasi. Ini ada berapa kuluwung Pak? Total semua Pak? Di sini ada 11 kuluwung. 11 kuluwung. Ini antar desa atau gimana Pak? Ini kebetulan beda desa Pak, jadi antar desa. Antar desa. Cuma kami tetap awalnya kan satu rumpun. Satu desa, Pemekaran, jadi 3 desa. Nah ini desa Pemekaran Pak. Tradisi adu kuluwung juga menjadi simbol kekompakan dan kerjasama sesama warga kampung secara swadaya membuat dan membiayai ajang ini. Denny Subagia, SMTV, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan Majelis Pasar Pahala. Tetaplah bersama kami. Mengapa harus memilih kapsul Bio 99? Kapsul Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Kapsul Bio 99 sudah lulus uji BPOM dan sudah bersertifikasi halal MUI. Kapsul Bio 99 teruji sebagai obat herbal untuk memelihara kesehatan tubuh. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Pemirsa, harga komoditas pangan naik saat Hari Raya Idul Fitri ini sudah menjadi fenomena tahunan di Indonesia. Bila keuangan tidak dikelola dengan bijak, lonjakan harga kebutuhan pokok dapat membebani anggaran rumah tangga. Dan seperti apa strategi untuk tetap berbelanja dengan bijak meski harga bahan pokok melonjak? Berikut perbincangan kami bersama perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi Mike Rini. Berikut informasinya untuk Anda. Gimana cara mengelola keuangan nih Bu di tengah situasi yang lagi sulit dan tidak menentu seperti ini dari pandangan seorang perencana keuangan? Silakan Ibu. Ya, jadi terkait karena sekarang itu Ramadan ya, bulan puasa, dan harga barang-barang juga sedang naik. Kemarin saya ke pasar itu cabai 100 beneran ya, ternyata 120.000. 120 sampai 130.000. Iya, cabai yang paling pedas lah. Iya, tapi saya nggak khawatir karena di halaman rumah ada cabai itu. Nah, itu jadi salah satu triknya lah. Ya, itu pembukanya. Maksudnya memang ada tantangan ya, tapi kita pasti bisa. Ada berbagai cara sebenarnya untuk mengatasinya ya. Dan yang dari sisi perencanaan keuangan sebenarnya jika terkait dengan bulan puasa, Ramadan, Hari Raya, umumnya memang harga-harga pada naik. Karena permintaan memang melonjak ya, konsumsi itu melonjak. Terutama kalau di sini sembakonya lah, bahan-bahan pokok udah pasti melonjak. Bukan hanya karena konsumsi
rumah tangga, tetapi juga biasanya industri-industri kecil ya, gitu. Dia meningkatnya permintaan terhadap terutama ya sembako itu tadi, ya. Sehingga mau nggak mau kita mengalami tekanan finansial ya, karena umumnya kan gajinya tidak naik gitu, gara-gara bahan pokok naik. Nah, karena itu menurut saya sebenarnya hal ini bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Masyarakat itu memang perlu melaksanakan yang namanya perencanaan keuangan, terutama mempersiapkan kebutuhan jelang bulan puasa, selama bulan puasa dan juga hari raya. Kan masalahnya pasti berulang, Mas Tondi. Ya, yang pasti selama hari raya, selama bulan puasa itu pasti kebutuhan naik. Tahun lalu juga sama, ya. Dari harga 50.000 itu cabai, jadi dia naik juga dari 100.000. Kurang lebih sama sih problemnya dengan tahun lalu, ya. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa belajar begini. Kalau dari sisi perencanaan keuangan, membuat anggaran itu adalah sesuatu yang perlu dibiasakan. Ya, anggaran itu bisa bulanan, anggaran itu bisa di breakdown menjadi sesuatu yang sifatnya juga occasional, ya. Jadi ada yang rutin, tapi ada juga yang occasional, ya. Rutin itu biasanya bulanan. Sebenarnya sih yang namanya anggaran intinya itu menjatah pengeluaran kita, ya. Menjatah dengan cara kita menuliskan, membuat rencana kita, uang kita dari mana dan kita mau belanjakan buat apa saja, gitu. Jadi menggunakan uang itu dengan rencana. Nah, itu yang belum menjadi kebiasaan. Makanya tiap bulan puasa itu kaget gitu ya, karena tidak persiapannya tidak cukup gitu untuk mengantisipasi kenaikan harga. Nah, kalau saya udah beberapa bulan sebelumnya nanam cabai, udah tahu lah pasti yang namanya bulan puasa itu bakalan naik gitu ya. Oke, jadi antisipasi ya Ibu ya, lebih tepatnya antisipasi misalnya kita mencari jalan keluar, misalnya cabai mahal ya kita menanam cabai, misalnya kita misalnya yang mahal lagi buah-buahan misalnya naik juga, kita mungkin nanam buah atau bikin kue sendiri nggak usah beli gitu, itu menjadi solusi juga kan ya Bu? Iya, jadi banyak cara. Nah, itu makanya salah satunya adalah selain kita mengendalikan pengeluaran kita dengan anggaran, kita juga perlu mengoptimalkan, memaksimalkan sumber daya yang kita miliki, termasuk misalnya lahan kosong atau pot di rumah ya. Apa yang bisa kita gunakan, yang bisa kita optimalkan gitu ya. Contoh misalnya orang Indonesia tuh kalau nggak makan cabai kan nggak makan ya rasanya gitu. Dan Indonesia itu tanahnya subur sekali. Jadi kita nanam di tanah, nggak punya tanah pun di dalam pot itu juga bisa ya. Pupuk itu juga nggak mahal, ada juga pupuk bisa bikin sendiri kok gitu. Saya pun pupuk bikin sendiri, ya jadinya nggak mahal. Jadi banyak sekali caranya kita bisa mengatasi pengeluaran yang naik karena harga kebutuhan naik dengan cara sustainability, kita provide sendiri, ya. Kemudian juga terutama bagi masyarakat yang pas-pasan ini, ya, menurut saya juga perlu keterampilan keterampilan memasak ya, mengolah bahan makanan, karena isunya di sini kan bahan pokok yang naik ya, dan itu memang melonjak gitu. Jadi selain kita harus bisa provide sendiri dengan apa yang ada dari rumah, mengelola anggaran tadi, kemudian provide sendiri dari rumah sumber daya apa yang kita miliki, lalu keterampilan memasaknya kita, soft skill-nya kita, termasuk juga pengetahuan mengenai gizi ya. Jadi makan juga orientasinya bukan cuma enak, tapi harus sehat gitu. Dan enak sehat itu tidak mahal kok gitu. Enak sehat itu tidak mahal. Trik yang lain apalagi ya, kalau kita jajan itu pasti keluar duit, kenapa nggak bikin sendiri? Misalnya contoh seperti itu ya. Kalaupun jajan juga dibatasi, makanya tadi kembali ke nomor yang pertama tadi, yaitu dengan anggaran. Kalau kita mau jajan mungkin nggak harus 3-4 macam, tapi cukup misalnya 2 aja. Lauk misalnya, makanya itu keterampilan mengatur menu kan sebenarnya. Jadi semuanya terkait gitu. Nah, kalau yang sudah menerapkan perencanaan keuangan, dia umumnya memiliki 6 kali dari gajinya dia atau 6 kali dari pengeluarannya dia. Pada saat kena PHK itu bisa digunakan. Kurang lebih 6 kali itu berarti 6 bulan. Asumsi bahwa penghasilannya akan normal kembali ya. Selain kalau misalnya ada dana pesangon, tentu akan sangat membantu kita. Intinya begitu terkena PHK dikumpulkan, kita punya dana ini berapa,
lalu kita asumsikan kita ini bisa mendapatkan penghasilan itu kurang lebih berapa lama yang kita butuhkan ya. Mungkin ada yang optimis 3 bulan, mungkin ada yang tengah-tengah, barangkali 6 bulan sampai 12 bulan. Berarti dananya itu harus digunakan untuk survive misalnya 6 sampai 12 bulan itu, dana yang ada. Cukup nggak cukup ya harus dicukup-cukupin gitu, makanya harus irit sekali. Nah bagaimana kalau dengan yang punya hutang? Tentunya ya mau nggak mau harus tetap membayar hutangnya. Karena kalau nggak tentu akan berakibat kena sanksi dan denda, macam-macam tergantung dari pihak krediturnya siapa. Baik Ibu, jadi memang dana darurat itu memang penting banget ya, apalagi di saat momen seperti ini ya Bu. Oke Bu, jawaban terakhir bisa Bu, jawaban tipis saja, sedikit tips berhemat supaya tetap asik gitu loh Bu. Intinya gimana cara berhemat tapi tidak membosankan lah hematnya itu. Boleh Bu, ini sedikit aja. Ada tips. Kamu kalau belanja, kita mau gaya hidup kita itu sesuai dengan value dalam hidup kita ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Yang asik itu adalah kalau kita belanja, kita menerapkan suatu gaya hidup, tapi gaya hidup dan itu memang kita value atau nilai hidup kita itu di situ gitu. Contoh misalnya, ya, kita ingin merasa intinya orang pengen happy lah sebenarnya. Nah, apa yang membuat kita happy sih sebenarnya? Banyak kan, tapi kan yang paling lah gitu, yang paling membuat kita happy misalnya kita berada bersama teman-teman misalnya ya, atau kumpul bersama keluarga ya. Nah saat bersama teman-teman ini apakah harus misalnya dengan materi tertentu misalnya ya. Nah itu pengeluarannya berarti kalau begitu yang penting bersama teman, itu perlu di breakdown, maksud saya begitu. Jadi kita tentukan terlebih dahulu yang membuat kita paling happy ini apa. Nah uangnya itu diarahkan ke sana, bukan karena kita ikut-ikutan atau karena kita takut tidak ditemenin sama teman kita kalau kita tidak mengikuti gaya hidup mereka gitu ya. Nah itu yang perlu kita saya kira kita perlu tanamkan sehingga pengeluaran kita, gaya hidup kita berhemat itu menjadi asik. Karena kita mampu memisahkan mana pengeluaran yang tidak menambah kita bahagia dan mana pengeluaran yang bisa membuat kita tambah bahagia gitu ya. Kalau kita pengeluaran hanya untuk ikut-ikutan atau untuk pamer ya, untuk validasi ya, padahal sebenarnya mungkin itu tidak maksud saya nggak penting banget lah gitu ya. Nah menurut saya mulai kita harus mengarahkan uang kita di mana kita memang memiliki keyakinan nilai hidup di situ ya, keyakinan kita hidup terhadap apa yang membuat kita ini happy, bahagia, merasa penuh, merasa utuh. Nah, uang kita sebenarnya harusnya diarahkan ke situ. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini. Saya Nabila Najib dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
aksi, semua beraksi. Atur insiden dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Ya, Sero. Sero. Pagi. Nah, tuh Mas Adit sudah merawani. Kasih serok bro. Oh lumayan. Kena kau. Mancing boys, keren bos. Gaya. Halo Rek, akeh request teko netizen sing kepingin eksplor Laut Madura. Dino iki Mancing Boys langsung gas ate nang spot perairan Laut Madura. Sekitar jam 5 isuk, aku ambek Pak Bagus lanjut berpetualang maneh Rek. Koyok biasa ya Rek, budalku teko dermaga Kepote Surabaya. Gaya awakmu sing durung tau mancing nang Laut Madura, njajal cobaan liwat dermaga Kepote Rek. Nang kuno akeh maceme perahu sing iso disewa gawe trip mancing. Sakliyane iku awakmu iso menikmati pemandangan sing apik Rek. Dino iki aku mancing maneh Rek. Karo Pak Bagus. Sepote lurus. Mugi-mugi dino iki rezeki omset akeh. Iki mulai gawe rangkaian. Rangkaiane gawe arus deres. Pakai timbel 3. Iya. Oh. Gawe timbel telu tujuannya tetap dasar tapi gantung. Patete pakai Cinojig ukuran 14. Rangkaiane koyo ngene Rek. Rangkaiane gawe iwak tukil. Cuacane dino iki insyaallah flat.
boys, keren bos. Gawe Mas Dekno supaya umpan ambek padek aman gak pedot, ojo lali tali simpul rangkaian kudu kuat dan tepak rek. Biasae tiap angler iku duwe cara dewe-dewe gawe rangkaian pancing. Gawe awakmu sing kepingin ro carane gawe rangkaian dasaranku, yo koyo ngene iki rek. Padekku gawe ukuran 14. Senar leaderku gawe ukuran 100 lbs. Ambek tak kei timbel cilik supaya rangkaian gak dasar nemen tapi setengah rotok ngambang nang disor banyu. Tapi tiap mancing iku gak padha lho rek. Tergantung spote nang ndi, kondisi banyu, aruse ya apa, ambek target iwake. Selamat mencoba ya, Rek. Gawe mancing cukil kuwi kaya ngene rek. Jarake timbel ning tekik ngene. Dadi gak angger dipasang wae. Ana aturane dhewe. Oh, ngene. Target dino iki cukil monster ya. Oh. Mancing boys, keren bos. Menikmati pemandangan alam koyok ini ki salah siji sing isok gawe ngilano rasa sumpek rek. Dan otomatis pikiran langsung fresh Mas Bro. Gaya awakmu sing kepingin liburan opo mancing gak ada teko kota Surabaya dulino rene rek wis tala. Mai 30 menitan perjalanan perahu nyampe nang Pelawangan, yaiku enteke muara destinasi wisata alam mangrove Wonorejo panggonane wapi rek. Sekali Anda bersama kami karena bukan kami namanya kalau tidak ada solusi. Yang tadinya kakinya harus diamputasi, dia balurkan itu Blue 99, itu lama-kelamaan dalam 2 bulan sembuh. Di dalam suatu larutan yang kemudian dia menyerap ke dalam. Nah, dengan merangsang daerah-daerah yang merefleksikan semua organ tubuh, itu semua organ mendapatkan manfaatnya. Langsung beli, langsung merasakan manfaatnya yang luar biasa. Kondisi cuaca dino iki cerah rek. Nang sesetan wis mulai ketok semburate srengenge isu nyentrong nang segara. Banyune ketok flat, masih si ono arus. Yo muga-muga ae dino iki ono rezeki. Sak dawae perjalanan nang spot, aku gelek menangi perahu-perahu nelayan sing wis parkir lagi jaring iwak. Iku isok kayak tondo bahwa dino iki potensi iwak sedang aktivitas tinggi rek. Sekitar sak jaman perahu wis tutuk lokasi spot pertama. Yoiku nang spot Torus Andalan. Mari ngono jangkar tak jegurno. Tali jangkar tak tarik kalem-kalem.
Iki wis teko lokasi, Bro. Waktune golek tungkil babon. Mancing boys, keren bos. Gak kesuwen, ternyata Pak Bagus malah wis mendahului. Oke Pak Bagus, kita buktikan saja. Ukurane gawe mancing cukil kurangi semene, Bro. Oh, oke ya. Ukurane semene. Gawe arek-arek Surabaya sing kepengin tuku urang paname urip. Tuku nang nggone Ahmad Jamhuri, Jalan Krembangan, dekete rel sepur pokoknya ya. Iya. Nah, iki ukurane, Bro. Gawe mancing tukul babon. Itu, Bro. Tetap mancing, boys. Keren, bos. Kondisi banyu nang lokasi spot lumayan flat dan kondisi arus isu iki apik rek. Asline menurut pengalamanku mancing, nek kondisi banyu tenang blas gak ono arus, justru potensi iwak gondol malah blas gak ono rek. Soale saking antengi banyu iwak aras-arasen mangan. Kait untal numpan, moro-moro ono siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo. Songo rek, sangang perahu nelayan lagi jaring ngubengi perahu kurek. Duh, iki wis. Tapi jare Pak Bagus gak apa-apa dit, tenang ae. Nek ancen waya rezeki gak ngarah kijolan dit. Stek Mas. Ora, nyantol. Angkat dulu, stek dulu. Nyantol. Nyantol apa? Nyantol tampat. Targetnya juga babon, tampar. Oh, boleh. Iwak paramundiku senengane nang muara utawa laut sing gak jeru. Jenis iwak iki beda ambek predator liyane rek. Senengane nglibet nang cagak-cagak pring. Wong mancing iku ancen kudu sabar rek. Tenang ae, mari ngene wis talah. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Healthic ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Geser sik, Bro. Geser ning panggon sing rada jeru. Oh. Mergo iwake senengane sing nggon jeru. Sing nggon cetek raine isine
pindah sing rodok jeru. Mancing boys, keren bos. Mes sekitar sak jaman aku ambek Pak Bagus sik bertahan nang spot pertama. Ternyata sik durung ono gondolan. Akhirnya Pak Bagus ngejak pindah nang spot liyane. Sopo roh ono rezeki nang spot kedua. Mari ngono perahu langsung gas OTW meluncur. Gak sampai setengah jam perahu wis tutuk spot kedua. Kondisi nang spot kedua iki banyune wis mulai ono ombake. Soale jange markirno perahu lumayan rada angel rek. Jangkar wis mari tak jegurno. Mari ngono tali jangkar kalem-kalem tak tutno sampai minggir nang torus. Muga-muga ning kene omset cokil babon bro. Bungakno wae yo. Mancing boys, keren bos. Mancing iwak Baramundi ku ancen angel-angel gampang dan pasti kudu sabar rek. Tapi tetep kudu semangat rek. Lokasi spot kedua iki rodok minggir rek. Yo muga-muga ae nang kene ono gondolan. Temenan, kait nguncalno dilu. Umpanku langsung ngegondol. Aku setrek mas bro. Positif Baramundi Jas. Oh, Mas Adit sudah melawani. Kaki kesuwen, umpanku gondol mana rek? Setrek. Iya jene. Oh, baik. Baramundi Jas. Kait mulai ono gondolan, moro-moro arus ambek angin tambah bau panter. Akhirnya Pak Bagus ngajak pindah spot maneh. Pindah dhisik. Spot kapal Brambang. Cari ikan target. Terus gak ada arus. Siapa tahu di kapal Brambang ono arus. Mancing boys, keren bos. Masio pas lagi rame-rame gondolan, nek ono perubahan cuaca, kudu segera ambil tindakan rek. Ancene mancing nang laut iku gak oleh disepelekno, gak oleh sembrono. Tetep kudu waspada, kudu peka ambek perubahan cuaca. Pak Bagus sing luwih paham ambek kondisi laut ngejak melipir arah minggir. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek
terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Dinamikae mancing nang laut iku ancen wakeh. Sing penting tatak, tapi gak oleh sembrono. Awan iki ancen cuaca wis berubah. Angin ambek arus tambah diwanter. Muga-mugae nang spot kapal Karam Brambang iki kondisine wapi rek. Kurang lebih 20 menitan perahu meh tutuk nang lokasi spot. Langsung ae jangkar perahu tak jegurno. Rakit. Apa? Ganti rakitan T. Rakitan basaran. Karena spot kapal kerem. Mancing boys, keren bos. Ternyata nang lokasi spot wis ono perahu loro sing mancing nang kono. Salah siji perahu ono Pak Fuad, Pak Hupron dan tim. Mancing apa layangan? Mancing iwak baramundi nang laut ancen kudu disiapno kabeh. Mulai teko awak sing fit ambek piranti sing mumpuni. Sakliyane iku pemancing kudu peka ambek keadaan nang area spot. Contohe moro-moro ono arus banter. Otomatis kudu ndang ganti timbel sing rodok gede. Supaya rangkaian umpan gak kintir katut kena arus. Temenan iki rek sing tinteni maret. Umpanku kegondol, positif iwak target. Baramu di Jess. Mancing boys, keren bos. Oke, gaya. Gak enak deh ini kan beting nguras perahu ini. Wah, mantap bos, mantap. Woi, mantap. Baramudi. Tuh, telak bos. Telak yo. Tuh, telak. Mancing boys.
Keren bos. Cok. Semarang Lumajang. Arek iku sing berjuang, aku sing disayang ki lho bos. Ki lho bos. Mantap. Mari setrek langsung ae umpan tak uncal maneh. Spot kapal karam Brambang iki ancen potensi rame gondolan. Mangkakno Pak Fuad ambek Pak Upron ket isuk durung alih blas. Pas lagi konsentrasi ngenteni gondolan, moro-moro angin bawanter teko. Gak lidok, Pak Bagus langsung ngongkon aku ngunggahno jangkar. Angine wis teko, ombake gede. Wis wayahe balik. Meneh dibaleni maneh. Mancing boys. Keren bos. Yopo-yopo keselamatan iku nomor 1 rek. Gak oleh dipeksa. Nek ditontok kondisi cuaca koyok ngene iki, kudu segera balik kanan. Jenenge mancing iwak rek. Nang segoro pisan. Dinamikae, senine, penasarane pasti ono ae. Anggep ae durung rezekine, Jes. Meneh baleni maneh. Jadikan hobimu menjadi ladang rezekimu. Mancing boys, keren bos. Khofifah Indar Parawansa memantau langsung arus mudik dan balik gratis. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan Koper Lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV.